Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Damar Firdausi. Di video kali ini kita akan membahas contoh soal tes manajemen kelautan dan perikanan dalam rekrutmen Kampung Nelayan Merah Putih. Oh ya, kalau teman-teman belum menonton video saya terkait materi apa saja yang mungkin keluar di ujian tes manajemen kelautan dan perikanan, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video. Oke? Sebelum saya memulai, teman-teman harus tahu nih, kira-kira basic saya ini apa. Teman-teman kenalkan, saya alumni dari IPB dengan jurusan di bidang perikanan tangkap. Kemudian saat ini menjabat sebagai P3T ya, atau pengelola produksi perikanan tangkap ahli pertama. Dengan pengalaman yang saya miliki adalah 5 tahun berpengalaman dalam bimbingan belajar khusus kompetensi teknis untuk P3K atau seleksi kompetensi bidang untuk PNS. Nah, jadi memang saya fokusnya teman-teman ke SKB, bukan ke SKD-nya. Kemudian alhamdulillah pada tahun kemarin saya juga mendapatkan penghargaan menjadi juara 1 inovasi ASN dalam bidang teknologi, dan juga saya sudah membantu banyak sekali ratusan peserta untuk bisa lolos dalam ujian P3K maupun PNS dari Indonesia, baik dari Aceh sampai dengan Papua. Oke teman-teman sekalian, langkah pertama kita harus mengunjungi di website atau aplikasi app.dolphinbo.com. Teman-teman bisa langsung login di sini. Kalau kalian belum punya akun, silakan daftar. Kalau sudah ada akun, bisa langsung klik login by Google ya teman-teman. Kita pilih akunnya. Oke, karena saya sudah masuk teman-teman, jadi otomatis langsung login ya, kayak gitu. Kalau teman-teman baru pertama kali, pasti disuruh milih email. Oke, saat ini kita coba untuk melakukan perubahan formasi. Ya, kebetulan saya di sini memilih manajer KD KMP. Nah, saya ingin merubah ke profil Kampung Nelayan Merah Putih atau jabatan di KNMP. Kita klik ubah formasi teman-teman ya di profil. Kita cari Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, klik manajer operasional ya. Video ini akan berfokuskan kepada soal-soal manajer operasional. Oke, kalau sudah berubah, maka nanti di ujung kanan sudah kelihatan ya Kampung Nelayan Merah Putih, manajer operasional. Kita klik paket soal ya atau menu soal. Nah, teman-teman di sini ada 16 paket ya. Kalian bisa mencoba ya dengan cara melakukan pendaftaran ya untuk paket aplikasi. Nah, di sini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua atau video kedua. Video pertama sudah kita upload, teman-teman silakan dilihat ya part satunya. Dan saat ini kita ke part keduanya. Kita akan membahas soal untuk manajer operasional Kampung Nelayan Merah Putih. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Zona 4 pada penangkapan ikan terukur yaitu A 711, B 715, C 718, D 572 atau E 713. Oke. Teman-teman harus paham ya, sesuai dengan pembahasan kemarin, perhatikan zona-zona penangkapan ikan. Karena pada SKB, CPNS Kelautan Perikanan, zona WPP itu sering sekali keluar ya. Jadi jangan sampai kalian tidak memahami atau membaca materinya. Oke, waktunya 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, nomor 7. Kelompok pembudidaya ikan atau yang disingkat dengan A. Pokdakan, B. Pokhlaksar, C. KUB, D. Kugar, atau E. Kompak. Nah, teman-teman silahkan dipahami dan dianalisis kira-kira nomor 7 ini jawabannya apa. Oke, 5 detik waktu menjawabnya. 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut lagi ke nomor selanjutnya, nomor 8. Apa keuntungan kemasan retort pouch
dibandingkan kaleng logam? A. Lebih berat, B. Mudah berkarat, C. Lebih ringan dan fleksibel, D. Harganya lebih mahal, atau E. Sulit dipanaskan. Nah, kayaknya ini sih teman-teman sudah bisa nih jawabnya apa ya. Kayak gitu. Kita kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya. Lanjut ke nomor 9. Apa indikator fisik bahwa fermentasi terasi sudah selesai atau matang? A. Teksturnya keras, B. Ikan menjadi bubuk, C. Warna menjadi putih, D. Tercium bau khas terasi, dan E. Kadar air meningkat. Nah, teman-teman silakan dijawab. Kira-kira apa? Ini masih masuk dalam kategori tata kelola usaha perikanan atau masuknya ke dalam sub pengolahan perikanan. Waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjutkan ke nomor 10. Apa yang dimaksud dengan pasteurisasi dalam proses termal? Yaitu suhu di atas 100 derajat Celcius, B. Suhu di bawah 100 derajat Celcius, C. Pendinginan cepat, D. Pengeringan beku, atau E. Penggorengan vakum. Oke teman-teman, ingat ya, pasteurisasi itu biasanya pasangannya adalah sterilisasi dan juga blanching. Oke, 5 detik waktunya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita sudah mengerjakan 5 soal dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan. Oke, tadi kita sudah membahas part 1 ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah mengerjakan soal nomor 6 sampai dengan 10. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tiap soalnya. Oke, kita mulai dengan nomor 6 ya. Zona 4 pada penangkapan ikan terukur yaitu, nah nih jawabannya adalah 572. Kita lihat pembahasannya. Berdasarkan Permen KP nomor 36 2023 bahwa zona 4 pada penangkapan ikan terukur terdiri dari WPPNRI 572 yaitu perairan Samudra Hindia sebelah barat ya, Sumatera dan Selat Sunda, kemudian 573 perairan Samudra Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara Laut, Saud dan Laut Timur bagian barat serta Laut Lepas Samudra Hindia. Oke. Teman-teman yang ingin mendapatkan materi utuh untuk penangkapan ikan terukur dan juga turunannya Permen KP 28 2023 bisa langsung mengklik menu materi, teman-teman akan mendapatkan materi utuhnya seperti itu ya. Kenapa ini penting? Karena pengalaman saya soal-soal SKB kelautan perikanan di bidang penangkapan, ini kan KNP ini kan masuknya ke wilayah penangkapan ya teman-teman. Itu memunculkan banyak soal terkait WPP dan juga PIT. Jadi harapan saya teman-teman setidaknya mengetahui sehingga nanti kalau ada soal kalian bisa mengerjakan. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7. Oke teman-teman, nomor 7 sudah terbuka. Kelompok pembudidaya ikan atau yang disingkat dengan jawabannya adalah Pokdakan ya teman-teman ya. Pembahasannya, Pokdakan adalah kelompok pembudidaya ikan, wadah bagi masyarakat yang melakukan usaha budidaya ikan. Kalau B, Poklasar adalah kelompok pemasaran atau kelompok pemasar hasil perikanan ya. Kalau KUB itu adalah kelompok usaha bersama, ini untuk nelayan. Jadi nelayan-nelayan berkumpul 10 orang membuat sebuah kelompok namanya KUB. Kalau Kugar ini untuk kelompok usaha garam. Sedangkan kalau Kompak adalah kelompok penggiat konservasi, teman-teman. Jadi tolong ini nama-nama kelompok ini kemungkinan besar bisa saja muncul karena termasuk materi basic dalam dunia penyuluhan. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8. Apa keuntungan
kemasan retort pouch dibandingkan kaleng logam. Nah, yang benar adalah lebih ringan dan fleksibel. Kenapa? Ya, karena retort pouch lebih ringan, fleksibel, dan memudahkan distribusi dibandingkan kemasan kaleng. Nah, teman-teman, untuk materi pengolahan ini ya, baik itu untuk tradisional, maksud saya pengolahan tradisional atau pengolahan yang modern seperti sterilisasi, pasteurisasi atau blanching, itu semua sudah ada materinya di tab menu materi ya teman-teman. Nggak usah bingung nyari materi di mana, apalagi yang bukan basic perikanan, kalian bisa saja langsung download materinya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9. Apa indikator fisik bahwa fermentasi terasi sudah selesai atau matang? Yang benar adalah tercium bau khas terasi ya. Pembahasan, fermentasi selesai apabila sudah tercium aroma khas ya, aroma khas terasi dan warna produk berubah menjadi gelap. Jadi emang terasi itu kan terbuat dari fermentasi ikan ya teman-teman ya. Di situ ada bahan kimia yang merupakan pembuat terasi dan itu sangat baik ya, karena pengolahannya masih pengolahan tradisional, jadi terasi ini bisa bertahan hingga waktu lama seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Apa yang dimaksud dengan pasteurisasi dalam proses termal? Nah, pasteurisasi itu adalah pengolahan teman-teman ya, tapi pengolahannya sudah skala modern. Nah, jawabannya adalah suhu di bawah 100 derajat Celcius. Pasteurisasi adalah pemanasan pada suhu di bawah 100 Celcius untuk mematikan mikroba patogen tertentu. Nah, di atas pasteurisasi itu ada namanya sterilisasi, teman-teman. Jadi sterilisasi itu yang lebih lebih tinggi suhunya. Jadi kalau urutannya itu sterilisasi dulu yang paling tinggi, kemudian yang di bawahnya adalah pasteurisasi. Oke teman-teman, kita sudah membahas 5 soal dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan contoh soal yang utuh, paket materi yang lebih lengkap, teman-teman tinggal klik beli paket ya. Kemudian cari yang KNMP ya. Di sini ada 2, ada Kopdes sama KNMP. Cari KNMP, kemudian pilih jabatan. Nah, ini masih promo teman-teman. Sebelum tanggal 30 April ya, itu harganya masih 50.000. Sangat terjangkau ya, daripada kalian beli kopi di Starbucks atau dimanapun itu ya, yang harganya mungkin bisa lebih mahal, dan ini bisa memberikan presentasi kalian lolos lebih tinggi daripada yang lain kayak gitu. Oke, terima kasih, semoga membantu. Saksikan video selanjutnya.